Saudara-saudara yang terkasih, salam damai. Semoga sukacita menyertai Anda. Pada hari ini, izinkan saya untuk berdoa bagi penderita sakit demam berdarah yang akhir-akhir ini cukup merebak di Indonesia. Berdasarkan data hingga minggu ke-19 tahun 2023, jumlah kasus DBD di Indonesia mencapai lebih dari 31.000 kasus, dengan 246 kasus diantaranya dinyatakan meninggal. Sebelum saya mulai berdoa, seperti biasa, saya mau berbagi fakta-fakta tentang penyakit demam berdarah ini. Berikut adalah fakta-fakta menarik tentang penyakit demam berdarah. Demam berdarah juga dikenal sebagai dengue, disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Penyakit ini tersebar di daerah tropis dan subtropis di seluruh dunia, termasuk beberapa negara di Asia Tenggara dan Amerika Latin. Ada 4 serotip virus dengue yang berbeda, DenV1, DenV2, DenV3, dan DenV4. Dan seseorang dapat terinfeksi lebih dari 1 serotip dalam hidupnya. Gejala umum demam berdarah meliputi demam tinggi, nyeri sendi dan otot, ruam pada kulit, sakit kepala, mual, muntah, dan penurunan jumlah trombosit dalam darah. Demam berdarah dapat berkembang menjadi bentuk yang lebih parah yang dikenal sebagai demam berdarah dengue atau DBD, yang dapat menyebabkan pendarahan internal, kerusakan organ, dan bahkan kematian jika tidak ditangani dengan baik. Jadi penyakit ini cukup fatal jika kita membiarkan atau terlambat mengobati. Anak-anak dan orang dewasa dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah beresiko lebih tinggi mengalami komplikasi serius akibat demam berdarah. Tidak ada obat khusus untuk demam berdarah, tetapi pengobatan fokus pada mengurangi gejala dan menjaga kestabilan pasien. Ingat, tidak ada obat khusus. Pemberian cairan intravena dan perawatan yang cukup dapat membantu pemulihan. Pencegahan demam berdarah melibatkan pengendalian populasi nyamuk seperti menggunakan kelambu, insektisida, menggunakan obat nyamuk, dan penghapusan tempat perindukan nyamuk. Jadi tempat-tempat yang bisa dijadikan untuk nyamuk berkembang biak, misalnya tempat air tergenang, harus segera dikeringkan supaya tidak menjadi tempat nyamuk berkembang biak. Vaksin demam berdarah tersedia di beberapa negara, tetapi efektivitas dan ketersediaannya bervariasi. Vaksin ini direkomendasikan untuk individu yang tinggal atau berpergian ke daerah dengan risiko tinggi. Edukasi masyarakat tentang tindakan pencegahan yang efektif, seperti menghilangkan genangan air sebagai tempat berkembang biak, juga merupakan aspek penting dari upaya pengendalian demam berdarah. Demikian fakta-fakta mengenai demam berdarah. Sekarang marilah kita berdoa
bagi penderita demam berdarah. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami berterima kasih kepadamu atas bimbingan, perlindungan, dan berkat yang Kau berikan pada hari ini. Kami menyembah, memuji, dan memuliakan Kau karena Engkau telah memberikan kepada kami Putramu sendiri untuk menebus dosa-dosa kami dengan mati di kayu salib. Kami bersyukur karena Roh Kudus selalu membimbing dan menyertai kehidupan kami, sehingga kami bisa berjalan di jalan kebenaran yang telah Engkau sediakan untuk kami semuanya. Kami mohon ampun atas segala dosa-dosa kami, baik yang kami lakukan dengan pikiran, perbuatan, kelalaian, maupun kesombongan. Baik yang kami lakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Ampunilah kami ya Bapa, orang yang berdosa ini. Bapa yang murah hati, Engkau tahu bahwa penyakit demam berdarah di Indonesia setiap tahun hadir dan terkadang bisa menjadi semacam pandemi karena penyebarannya yang begitu luas dan masif. Untuk itu, dengan rendah hati kami mohon kepadamu, supaya kami boleh mempunyai kekuatan di dalam mencegah berkembang biaknya penyakit ini. Berikanlah kami kemampuan untuk mengendalikan hama demam berdarah ini atau penyakit demam berdarah ini. Bagi para penderita, ya Bapa, berbelas kasihanlah kepada mereka yang saat ini menderita demam berdarah. Sembuhkanlah mereka dengan caramu yang ajaib. Kami percaya jika Engkau mau, Bapa boleh memulai penyembuhan dengan meningkatkan kadar trombosit yang menurun, yang sering kali dialami oleh para penderita penyakit demam berdarah. Kami percaya kuat kuasa-Mu akan selalu memberikan yang terbaik untuk para penderita. Bimbinglah para dokter, perawat, dan orang-orang yang juga berperan serta di dalam merawat para penderita penyakit demam berdarah ini, supaya mereka selalu bersemangat untuk mengupayakan kesembuhan pasien. Ya Bapa yang murah hati, kami percaya bahwa Engkau akan selalu menyertai kami semua, terutama karena Roh Kudus yang telah senantiasa membimbing dan juga menghibur kami dikala kami sedang berduka. Bapa yang murah hati, doa yang sederhana ini kami ingin sempurnakan dengan doa yang telah diajarkan oleh Putramu sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bunda Maria, Bunda yang selalu menjadi perantara kami, Bunda yang berbaik hati, kami ingin memberikan salam hormat kepadamu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah video tentang demam berdarah. Saya berterima kasih jika Anda telah menonton video ini dan turut berdoa. Semoga penderita demam berdarah
lekas sembuh, dan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Bapa. Tolong video ini di-like dan di-subscribe ya, agar algoritma YouTube bisa menyebarkan video ini dan orang lain juga boleh melihatnya. Sampai jumpa di video doa berikutnya. Tuhan memberkati, berkah dalam.